Kembali lagi dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kali ini kita akan membahas tentang analisis kebutuhan dari software, mulai dari identifikasi masalah, evaluasi dan sintesis, pemodelan, spesifikasi, dan review. Analisis kebutuhan atau requirement analysis merupakan proses menemukan, memperbaiki, memodelkan, dan menspesifikasikan. Analisis kebutuhan terdiri dari 5 langkah pokok, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, kedua, evaluasi dan sintesis, ketiga, pemodelan, keempat, spesifikasi, kelima, review. Dalam menemukan area permasalahan, perlu adanya komunikasi yang intensif dengan user. Hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi adalah menghindari salah interpretasi. Jenis kebutuhan pada analisis kebutuhan yaitu 1. Kebutuhan fungsional. Pendefinisian layanan yang harus disediakan. Bagaimana reaksi sistem terhadap input dan apa yang harus dilakukan sistem pada situasi khusus. Kebutuhan sistem dilihat dari kacamata pengguna. Kedua, kebutuhan non-fungsional. Kendala pada pelayanan atau fungsi sistem seperti kendala waktu, kendala proses pengembangan, standar, dan lain-lain. Contoh, kehandalan, waktu respon, dan kebutuhan storage. Contoh kendala seperti keterbatasan kemampuan peralatan input dan output, representasi sistem, dan lain-lain. Domain kebutuhan. Kebutuhan yang berasal dari domain aplikasi sistem dan merefleksikan karakteristik domain. Secara prinsip, spesifikasi kebutuhan harus lengkap, mendeskripsikan semua fasilitas yang diinginkan, konsisten, tidak adanya konflik atau kontradiksi. Tipe non-fungsional. Proses rekayasa kebutuhan. Studi kelayakan. Studi kelayakan memutuskan apakah sistem software yang akan dibuat sudah mencakup seluruh aspek permasalahan. Melakukan studi untuk menguji apakah sistem sudah sesuai dengan tujuan organisasi, dapat dikembangkan dengan teknologi terkini dan dana yang tersedia, dan yang terakhir, dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang sudah digunakan. Implementasi studi kelayakan. Proses analisis kebutuhan. Pemodelan sistem dapat dilakukan dalam beberapa cara, seperti model struktural, state machine, state chart, dan lain-lain. Pemodelan tersebut dapat pula direpresentasikan sebagai formalisasi sudut pandang pengguna atau viewpoint oriented. Viewpoint oriented elicitation. Stakeholder merepresentasikan sudut pandang suatu masalah dalam beberapa cara. Analisis multiperspektif adalah penting jika tidak terdapat suatu cara yang benar untuk menganalisa kebutuhan sistem. Contoh, sistem ATM bank. Sistem ATM dapat menyediakan pelayanan bank secara otomatis. Pelayanan tersebut mencakup penarikan tunai, pengiriman pesan untuk permintaan layanan, pemesanan, dan transfer. Auto teller viewpoint. Bank customer, representative of other banks, hardware and software maintenance engineers, marketing department, bank managers and counter staff, database administrators and security staff, communication engineers, dan personnel department.
Identifikasi viewpoint. Menemukan viewpoint sebagai penerima layanan sistem dan mengidentifikasikan layanan yang disediakan untuk masing-masing viewpoint. Pembentukan struktur viewpoint. Mengelompokkan viewpoint yang saling berhubungan secara hierarki. Layanan umum disediakan pada level yang lebih tinggi dalam hierarki. Dokumentasi viewpoint. Memperbaiki deskripsi viewpoint dan layanan yang teridentifikasi. Viewpoint System Mapping. Transformasi analisis ke perancangan berorientasi objek. Viewpoint Service Information. Skenario. Penggambaran bagaimana sistem akan digunakan. Membantu dalam menemukan kebutuhan dengan mempermudah dalam penggambaran proses dibandingkan pernyataan abstrak kebutuhan sistem. Menambahkan detail ke outline deskripsi kebutuhan. Deskripsi dan skenario. System state pada awal skenario. Alur normal kejadian-kejadian di sistem. Apa yang dapat berkembang dan bagaimana menanganinya. System state setelah proses selesai. Skenario kejadian. Skenario kejadian dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem merespon ke suatu kejadian tertentu, seperti awal transaksi. FORD dapat berupa diagram untuk menggambarkan skenario kejadian. Data yang dikirim dan disediakan. Kontrol informasi, pengecualian proses, dan kejadian berikutnya. Notasi. Elips menyatakan data yang disediakan oleh dan dikirim ke viewpoint. Data keluar dari sisi kanan setiap kotak. Eksepsi ditunjukkan di bawah masing-masing box. Nama kejadian berikutnya berada di box dengan garis panah tebal. Pada contoh di atas, eksepsi adalah timeout, yaitu pelanggan salah memasukkan nomor PIN selama waktu yang diberikan. Invalid card, di mana kartu tidak dikenal oleh sistem dan dikembalikan. Stolen card, kartu sudah diregister sebagai kartu yang sudah dicuri atau hilang dan akan diambil oleh sistem. Validasi kebutuhan bertujuan untuk meyakinkan bahwa kebutuhan yang sudah didefinisikan sesuai dengan yang diinginkan pengguna. Menghindari kesalahan pendefinisian kebutuhan karena akan menyebabkan penambahan biaya yang besar. Memperbaiki definisi kebutuhan setelah software dikirim akan menyebabkan peningkatan biaya hingga 100 kali. Pengujian pendefinisian kebutuhan. Pertama, validasi. Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan? Kedua, konsistensi. Adakah konflik dengan kebutuhan lainnya? Yang ketiga, lengkap. Apakah sudah termasuk semua fungsi yang dibutuhkan? Keempat, realisasi. Dapatkan kebutuhan diimplementasikan ke dana dan teknologi yang tersedia. Dan yang terakhir, dapat diverifikasi. Dapatkah spesifikasi kebutuhan dicek? Demikian mata kuliah RPL kita kali ini, di mana Anda telah mempelajari tentang analisis kebutuhan dari software, mulai dari identifikasi masalah, evaluasi dan sistem, permodelan, mulai dari identifikasi masalah, evaluasi dan tesis, mulai dari identifikasi masalah, evaluasi dan sintesis, permodelan, spesifikasi, dan review.
Apabila ada pertanyaan, maka Anda dapat mengirimkannya pada modul e-learning yang telah disediakan. Terima kasih.